Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Melonjak tinggi harga cabai yang telur. Oh, telur. Ya, Reno dan juga pemirsa, ini setiap jelang hari besar keagamaan seperti Lebaran dan Natal, bahkan jelang Tahun Baru, harga sejumlah bahan pangan secara nasional mengalami lonjakan cukup signifikan. Nah, komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga dan faktor apa saja yang biasanya menyebabkan kenaikan harga? Kami ajak Anda membedah satu persatu. Berikut ini pemirsa. Ini adalah harga pangan yang melonjak secara drastis. Kita bisa lihat salah satu contoh yang paling naik signifikan adalah cabai rawit merah. Kalau sebelumnya atau harga awal adalah Rp50.900 per kilogram, tapi saat ini Rp94.800 per kilogram atau persentase kenaikannya mencapai 86,25%. Itu adalah yang paling signifikan pemirsa harga cabai rawit ya mungkin juga Anda rasakan di daerah Anda. Lalu daerah yang mengalami lonjakan harga bahan pangan diantaranya adalah ini Sumatera Utara yang naik adalah gula, kemudian minyak goreng curah. Lalu untuk DKI Jakarta cabai rawit dan juga telur. Untuk Sulawesi Selatan harga cabai juga naik. Jawa Barat sama, cabai rawit juga naik dan juga telur. Sementara Jawa Timur cabai rawit dan juga telur. Ini rata-rata cabai rawit dan juga telur yang mendominasi kenaikan atau mengalami kenaikan cukup signifikan. Nah, daftar harga sembako di DKI Jakarta ini datanya per 26 Desember yang kami himpun datanya dari infopangan.jakarta.go.id. Beberapa daftar atau beberapa sembako yang naik harganya diantaranya adalah beras, kemudian minyak goreng, cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ayam broiler, telur ayam ras dan juga daging sapi. Kemudian pemirsa terkait dengan hal ini kita bisa ke slide berikutnya. Apa sebetulnya penyebab harga pangan bisa naik jelang hari besar termasuk saat ini adalah jelang tahun baru dan juga sejak Natal terjadi peningkatan signifikan. Pertama adalah peningkatan permintaan. Kemudian yang kedua adalah adanya kartelah bahan pokok. Yang ketiga adalah rantai distribusi panjang dan juga faktor cuaca yang biasanya menyebabkan gagal panen padahal terjadi peningkatan permintaan. Inilah yang disebut sebagai salah satu faktor atau beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga komoditas pangan di pasaran. Nah, kemudian terkait dengan kenaikan harga pangan di pasaran, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyampaikan bahwa saya kira kenaikan beberapa bahan pokok di masa Natal dan Tahun Baru kali ini bukan karena momen ini sendiri. Namun kenaikan harga biasanya di bawah 10%, tapi sekarang tinggi sekali. Saya kira momen akhir tahun kali ini hanya dijadikan kedok saja untuk menaikkan harga secara ugal-ugalan dan mendistorsi pasar dan juga supply chain bahan pangan. Itu adalah pernyataan dari Ketua YLKI Tulus Abadi. Sementara itu, ekonom Bima Yudhistira menyebut bahwa efek kenaikan harga bahan pokok ini akan melemahkan daya beli. Ia juga menambahkan bahwa awal tahun 2022 beresiko harga pangan bisa naik lebih tinggi. Lalu apa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi lonjakan harga yang signifikan di pasaran? Yang pertama adalah mengadakan pasar murah. Ini sebagai langkah untuk menstabilkan harga. Kemudian yang kedua adalah menjaga ketersediaan bahan pangan di pasaran. Baik, mengadakan pasar murah itu berarti dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga ketika harga itu sudah terlanjur naik. Betul. Kalau menjaga kestabilan atau ketersediaan bahan pangan ini berarti dilakukan pemerintah sebelum adanya kenaikan harga untuk mencegah harga itu naik. Ya, itu antisipasinya ya. Betul sekali. Eva dan pemirsa, kita akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana kemudian respon masyarakat terkait dengan kenaikan harga bahan pangan yang tadi disebut oleh Ketua Harian YLKI. Kenaikannya sangat ugal-ugalan. Kita simak berikut ini. Paling cabai, kayak gitu-gitu aja, cabai telur naik. Naiknya signifikan nggak, Pak? Kalau cabai bertahap ya, bertahap. Mulai 5 sampai ini udah 100. Harapannya boleh apa, Pak? Ya turunin dong, kasihan juga sama petani ya. Oh, kalau bawang sih nggak seberapa ya. Paling harga cabai yang naik banget mah. Apa sih? Yang melonjak tinggi harga cabai yang mahal. Telur. Oh, telur. Yang naik. Telur sama minyak sayur. Oke. Harapannya apa, Bu, terkait semoga bisa apa? Diturunin. Diturunin. Oke. Diturunin
Ya Eva, tentunya kita berharap supaya harga bahan pangan ini bisa segera turun, bisa segera stabil sehingga masyarakat juga tidak terlalu tercekik ini terkait dengan mahalnya harga bahan pangan. Betul, Reno.